Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang implikasi kawin colong bagi masyarakat Osing. Baik teman-teman mahasiswa, para santri dan saudara-saudaraku, kawin colong sebagai tradisi yang hidup pada masyarakat Osing dari dulu hingga sekarang tidak terlepas dari implikasi atau dampak, baik itu dampak negatif maupun dampak positif bagi kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat para pelaku kawin colong sendiri. Implikasi positif kawin colong diantaranya: pertama, hilangnya sifat wangkot atau keras kepala pihak keluarga perempuan. Dalam kasus kawin colong ini, orang tua dari pihak perempuan diibaratkan seperti orang yang kehilangan obor atau lampu atau penerangan, sehingga memerlukan penyolok obor agar menjadi terang kembali. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah peran seorang penengah atau colok. Hal inilah yang menyebabkan hati orang tua akan menjadi luluh, karena mereka yang pada awalnya merasa kaget, bahkan marah ketika mendengar anak perempuannya telah dicolong oleh seseorang, akan menjadi lega atau reda rasa kaget atau amarahnya setelah terjadi negosiasi dengan utusan dari pihak laki-laki. Dalam kaitan ini, peluluhan hati meminjam istilah M. Nur Yassin dengan superioritas lelaki atau inferioritas perempuan. Ia mengatakan bahwa dalam kaitan kawin lari atau kawin colong, laki-laki sang pencuri adalah seorang laki-laki yang tampak sangat kuat, menguasai dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya. Kawin colong tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas laki-laki. Pada sisi lain, menggambarkan sikap inferioritas, yaitu ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Ini menurut M. Nur Yassin, Hukum Perkawinan Islam Sasak, cetakan 1 Malang, UIN Malang Press 2008, halaman 158. Kedua, perkawinan berlangsung lebih cepat. Perkawinan dengan menggunakan adat Osing ini akan berjalan lebih cepat. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi negosiasi antara pihak perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Karena dalam tahapan ini, seorang utusan atau colok setelah melakukan negosiasi juga akan menentukan tanggal akad pernikahan, yang tidak jauh dari waktu terjadi pencurian. Biasanya hanya berselang 2 sampai 1 bulan. Ketiga, kebersamaan keluarga semakin kuat. Terjadinya kawin colong pada masyarakat Osing menimbulkan kebersamaan atau egalitarian yang kuat baik di kalangan keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki. Tidak hanya bapak, ibu, kakak, dan adik para pelaku, tetapi paman, bibi, dan seluruh sanak saudara dan handai tolan ikut bergerak dan terdorong sentimen keluarganya untuk ikut menuntaskan keberlangsungan kawin colong. Bahkan bukan hanya dari mereka, akan tetapi tidak jarang juga para pejabat dusun atau bahkan desa seperti ketua RT, ketua RW, dan sesepuh desa ikut mendukung keberlangsungannya. Misal peran sesepuh atau tokoh masyarakat diperlukan sebagai colok
ketika diketahui proses negosiasi antara keluarga laki-laki dan perempuan untuk menemukan jalan terang, karena mereka merupakan tokoh yang mempunyai kelihayan dalam berbicara dan termasuk orang yang disegani di masyarakat. Berbagai ritual tahapan perkawinan seperti surup, selamatan, dan lain-lain merupakan salah satu bukti konkret kuatnya tingkat kebersamaan di antara komponen keluarga dan komponen masyarakat. Sedangkan implikasi negatif dari kawin colong ini adalah pertama, terjadinya ketegangan sosial. Ketegangan sosial yang dimaksud adalah terganggunya ketenangan seseorang, pihak perempuan, karena mendengar anaknya dilarikan oleh seorang laki-laki. Orang tua perempuan akan merasa kaget karena tidak ada yang mengetahui siapa yang melarikan di satu sisi. Pada sisi lain, bagi orang tua yang pada awalnya sudah mempunyai calon sendiri atau perjodohan, untuk anak perempuannya akan merasa dipermalukan oleh laki-laki yang melarikan anaknya. Karena mereka, orang tua perempuan, harus melakukan sebuah konsensus dengan keluarga laki-laki yang telah dijodohkannya. Kedua, ada pihak yang merasa dirugikan. Kawin colong merupakan realitas sosial yang dalam prakteknya selalu ada pihak yang merasa dirugikan, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Misalnya, di antara salah satunya terjadi perjodohan, akan tetapi si anak tidak menghendakinya. Kemudian si anak melakukan alternatif perkawinan dengan cara melarikan anak perempuan yang lain, baik dengan kehendaknya sendiri atau dari permintaan perempuan tersebut, karena tidak mencintai jodoh yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Ini dianggap merugikan salah satu pihak, karena orang tua yang menjodohkan anaknya tersebut telah mempersiapkan pernikahan dengan matang. Selain itu, pihak dari calon besan juga merasa dirugikan, karena ternyata anak perempuan yang akan menjadi menantunya itu telah dilarikan oleh orang lain. Dan itu artinya sudah tidak ada lagi harapan bagi anaknya, laki-laki yang dijodohkan, untuk menikahinya. Karena dalam adat Osing, ketika anak perempuan telah dicolong oleh seorang, maka mau tidak mau harus mengikuti adat. Dan waktu pernikahan pun berlangsung dengan cepat, meski didahului dengan pemecahan yang rumit. Demikian teman-teman, pada kesempatan ini kita telah membahas tentang implikasi kawin colong bagi masyarakat Osing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.